Kalau disebut Astra, yang teman-teman kebayang itu apa? Boleh ditulis di komen? Di chat, sorry, di komen. Kita kayak lagi live di Instagram ya. Boleh ditulis dulu di chat. Kalau disebutkan Astra nih, teman-teman kebayangnya apa sih gitu? Banyak uang. Wah, dari dosennya banyak uang. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, insya Allah. Kemudian, oh kebayangnya mobil, betul. Otomotif ya, memang Astra yang paling besar otomotif. Kemudian perusahaan ternama, reputable company ya. Nah, betul kalau misalnya yang disebutin di sini ini yang paling common ketika disebutin Astra itu nanti teman-teman biasanya menyebutkan otomotif. Kalau perusahaan yang sangat besar atau enggak otomotif. Tapi teman-teman, Astra ini kita sebetulnya bergerak di 7 lini bisnis. Jadi cukup besar. Mungkin di sini nih di PowerPoint ini ada samping ini gedung Astra yang baru, Menara Astra. Kita bergerak di 7 lini bisnis, ada otomotif, kemudian financial services, ada juga jasa tadi otomotif, financial services atau jasa keuangan, ada konstruksi, pertambangan, alat berat, ada juga agribisnis, kemudian ada infrastruktur logistik, habis itu ada IT, dan yang paling baru adalah properti. Mungkin saya mau highlight sedikit kalau teman-teman sebut biasanya yang banyak yang mengkategorikan Astra nih multinational company gitu, perusahaan dari luar. Enggak, jadi Astra itu adalah perusahaan yang betul-betul lahir dan besar di Indonesia, tapi kita juga melakukan berbagai macam kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing gitu. Jadi kalau Astranya sendiri sebetulnya adalah perusahaan lokal Indonesia, tapi kalau misalnya teman-teman tadi sebut mobil gitu ya, kita kolaborasi salah satunya misalnya dengan Toyota, Daihatsu, nah itu dari luar gitu. Terus kemudian misalnya dengan asuransi ada Astra Life, Aviva gitu, itu dengan perusahaan asing juga seperti itu. Jadi kita nge-guide investor asing buat kerjasama di Indonesia. Ayo nih kita kembangin produk dan kembangkan jasa di Indonesia seperti apa agar Astra semakin rindang dan makin banyak yang dinaungin kayak gitu. Tujuannya tadi ya prosper with the nation, sama kita punya corporate filosofi nih teman-teman, namanya Catur Dharma. Banyak yang nanya, kalau mau jadi insan Astra, saya mau join di Astra, itu saya harus kayak gimana sih? Nah, simpelnya harus sama-sama si tujuannya Astra dan si Catur Dharma ini. Orang-orang insan Astra tuh biasanya tuh kayak gimana sih gitu ya. Kita bacanya dari bawah teman-teman. Namanya Catur Dharma berarti ada 4 ya, tapi kita bacanya dari bawah tuh yang paling individual dulu. Jadi kita continually strive for excellence, senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Nah, kalau teman-teman ambi nih, pengen mencapai yang terbaik, tapi dengan cara yang benar ya, yang halal thayyiban caranya, bukan kayak pengen nilai bagus, tapi nanti nyontek atau enggak melakukan hal-hal lain kayak gitu ya. Jadi strive for excellence in a good way tentunya secara individu, lalu kita naik lagi ke level tim, kita respect individual sama promote teamwork. Jadi kita menghormati orang-orang secara individu masing-masing dan kita menghargai, mendukung adanya kerjasama. Nah, kemudian provide best services to our customers. Customer itu nggak cuma pelanggan, pembeli, tapi juga next proses kita atau enggak proses sebelumnya. Misalnya nih teman-teman dari accounting UNER nih, vokasi accounting UNER itu adalah next proses saya, customer saya nih, karena saya sekarang sedang berinteraksi juga sama teman-teman. Jadi saya berusaha, nanti teman-teman bisa menilai sendiri, memberikan yang terbaik kepada teman-teman. Kemudian yang terakhir lebih besar lagi, kita akan berusaha menjadi aset yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia, kayak gitu. Sebetulnya dari saya cukup teman-teman, itu aja yang paling penting kalau buat teman-teman mahasiswa tadi, be the best of yourself. Bagaimanapun juga kamu selalu munculin yang terbaik dari diri kamu. Jangan takut dinilai sama orang lain. Selama itu baik, selama itu bagus ya, tapi emang benar-benar bagus gitu, bukan yang kayak cuman biar tenar atau apa aja gitu. Selama itu bagus, terus tadi jalin relasi yang sangat baik kepada orang-orang lain. Sekarang bikin account LinkedIn tadi ya, salah satu yang menjadi penting juga. Sosial media juga, oh ini saya kasih bocoran ya sedikit. Jadi
Kita tuh perusahaan sekarang kan banyak rekrutmennya tuh online segala macam. Sosial media kamu tuh dilihat. Jadi kita kepoin sosial medianya sampai doi alay, maksudnya kayak aneh-aneh nih. Terus ada apa-apa segala macam yang aneh, pokoknya aneh-aneh lah gitu. Misalnya pernah punya ujaran yang kasar segala macam gitu kayak atau kata-katanya kasar, nggak proper, kemudian apa segala macam, itu intinya sosial media tuh teman-teman juga dilihat, kayak gitu. Paling itu saya ngasih tahu yang saya tahu aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman coba sosial medianya juga mulai diperhatikan, lebih bijak dalam berucap, berujar, jangan pikir kayak ya udahlah ini. Even teman-teman pakai fake account, sekarang banyak juga nih sebetulnya mahasiswa nih yang bikin double account gitu ya. Jadi nanti kalau nanya-nanya di akun-akun tertentu, ya udahlah nggak ketahuan ini gue siapa kayak gitu. Nah, tapi ada perusahaan yang ada bisa menganalitik ini tuh sebetulnya siapa sih gitu. Jadi tetap ketahuan juga intinya kayak gitu sih teman-teman. Gitu. Jadi silahkan berperilaku sebaik mungkin, baik di dunia nyata maupun di dunia maya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adikku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan yang baik ini kita ucapkan alhamdulillah, syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, walaupun di tengah pandemi COVID ini kita masih bisa belajar, bekerja walaupun secara virtual sekarang. Yang tadinya mungkin kalian berencana untuk kunjungan ke kantor kita, Bea Cukai di Surabaya maupun di Jakarta, tapi karena pandemi ini kita jadi agak terhambat gitu jalan-jalannya, jadi kita jalan-jalannya virtual aja ya. Insya Allah nanti di sini aku banyak muterin video yang mungkin kalau kalian nggak bisa lihat langsung ke kantor aku, bisa lihat dari sini aja gitu. Bahwa di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu, walaupun kita notabene PNS yang mungkin kalian merasa PNS berarti ya udah tinggal di kantor doang, terus ngetik-ngetik doang di depan laptop, rapat, yang masuknya jam 9, pulang jam 3, mungkin ada sebagian kalian yang berpendapat seperti itu, tapi kami di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu sangat jauh berbeda dengan apa yang dibayangkan orang pada umumnya sebagai seorang PNS itu gimana. Karena kalian lihat tahu sendiri bahwa Bea Cukai itu tugas dan fungsinya itu kan kita memang menjaga masyarakat Indonesia dari keluar masuknya barang yang tidak baik, yang ilegal, sehingga kita tidak semata-mata kita ditempatkan di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, Medan, Balikpapan, dan sebagainya, tapi kita juga ada di remote-remote area, di daerah-daerah yang bahkan kalian belum pernah dengar, seperti Pulang Pisau, pernah dengar nggak? Terus Bau-Bau, terus di bagian kakinya Papua, di situ, sama di mana lagi ya? Pokoknya daerah-daerah yang mungkin kalian belum pernah dengar sebelumnya, daerah-daerah yang namanya itu diulang 2 kali. Permisi Kak, saya ingin bertanya. Untuk awal-awal kayak persyaratan mau melamar kerja itu ada kayak persyaratan fisiknya nggak? Kayak tinggi badan atau mata minus atau gimana, kan banyak banget sih kayak gitu. Dan itu kan kalau bagi orang-orang yang nggak memenuhi kan kayak aduh susah banget nyari pekerjaan kayak gitu. Makasih. Oke, sama-sama. Jadi gini ya, uh, for information ya, aku tuh masuk bea cukai butuh berapa dulu? 33 kilo untuk anak usia 21 tahun dengan tinggi badan 158. Kebayangkan itu kayak apa keurusnya. Tapi nyatanya aku bisa masuk. Jadi gini, kalau gini ya, di bea cukai itu ada 2 pegawainya asalnya, dari umum sama dari STAN. Kalau dari STAN, khusus untuk jurusan bea cukai, kita ada minimal tinggi badan untuk laki-laki dan perempuan beserta berat badannya juga. Jadi benar-benar harus yang kayak sesuai banget gitu untuk bisa masuk ke D3 STAN. Tapi kalau kita dari umum, dari S1, itu sama sekali kita nggak menilai fisik. Ada teman aku yang tingginya kurang dari 150 itu bisa masuk. Oh ya, Kak Ajeng mau tanya. Jadi kalau di kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai itu untuk yang masuknya lewat STAN sama lewat umum seperti Kak Firda itu kerjanya beda apa sama ya Kak? Mungkin ada perbedaan
kayak penempatan kantornya atau bagaimana begitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi gini, kalau yang dari STAN itu kan dia hanya D1 sama D3 ya. Jadi kalau teman-teman kita D1 sama D3 itu, yang dari STAN pun banyak ya, ada yang jurusan akuntansi, ada yang jurusan bea cukai, untuk yang jadi PNS bea cukainya. Terus untuk penempatan kita rata-rata sama. Jadi gini, penempatan di bea cukai itu tergantung dari kebutuhan organisasi. Kayak misalnya nih, kita di Pangsarop, sarana operasi yang mengoperasikan kapal-kapal. Nggak mungkin dong kita anak S1 akuntansi di situ, karena ngapain kita kan, orang nggak ada kapabilitas kita untuk bisa ngendaliin kapal pun nggak bisa, ngerti listriknya juga nggak bisa. Nah makanya kalau yang di Sarop contohnya itu kita butuh anak-anak yang background-nya mesin. Iya Kak. Kak, saya mau tanyakan ada dua apa masukan, maksudnya dari STAN sama dari umum. Nah dari umum itu harus S1 dulu atau gimana, atau langsung D3 terus bisa daftar atau gimana, atau harus melanjutkan dulu ke S1? Makasih Kak. Oke, sama-sama. Jadi gini, untuk selama aku di Bea Cukai dari tahun 2014 sampai 2020 ini, itu kebetulan kami kalau untuk jurusan akuntansi kita menerimanya di S1. Kalau untuk jurusan D3 itu biasanya kita D3-nya D3 farmasi, nanti jadi ke lab gitu. Atau dia D3 apa kemarin ya? D3 non akuntansi, non ekonomi. Itu yang kita butuhkan di level D3. Karena nanti gini, Dek. Bedanya kalau misalnya kalian kerja di perusahaan swasta sama di pemerintahan, itu background kalian apa, kalian lulusan apa, itu menentukan pangkat kalian start di awal sebagai CPNS. Wah, keren banget. Jadi kita bisa ngambil nih, teman-teman. Ngambil motivasi, terus pelajaran hidup, semangatnya dari Kak Ajeng, dari yang sealma mater sama kita bisa sampai di Bea Cukai. Udah keren banget. Dan pastinya kan Bea Cukai itu persaingannya ketat banget nih, Kak. Sampai bisa segitu harus ada apa ya, kayak effort itu harus gede banget gitu. Nah, kita bisa nyontoh nih dari Kak Ajeng ini. Amin, insya Allah ya. Moga-moga kalian bisa nyusul. Ya, nemenin aku di sini yang dari tahun 2014 sampai sekarang nggak ada temennya pada anak FH semua, nggak ada yang akuntansi sama sekali. Pun atasan aku yang akuntansi itu dia lulus 20 sampai 30 tahun yang lalu. Jadi bener-bener yang di Bea Cukai itu nggak ada orang UNER. Makanya ketika kalian bikin proposal, itu langsung orang-orang BC itu langsung kontaknya ke aku.